Halo, ketemu lagi dengan saya Lela Vilelesan. Oke, kita langsung lanjut aja ke episode Percaya Padaku. Dari novel Suami Pengganti, karya Mami Kembar. Selamat mendengarkan. Radit menggendong istrinya dan menidurkannya di kamar. Mungkin karena terlalu lelap, Alia bahkan tidak terbangun sedikit pun. Radit menyelimutinya, kemudian keluar dari kamar mereka. Dia masuk ke ruang kerjanya, duduk diam dan mulai melamun. Sejujurnya perkataan Keisha sedikit mengganggu pikirannya. Bagaimanapun, Keisha adalah temannya dan saat ini membutuhkan bantuannya. Radit melirik jam di dinding. Sudah menunjukkan pukul 11 malam. Radit mengambil ponselnya. Tommy pasti belum tidur jam segini. Batinnya. Tommy baru saja sampai di apartemennya. Langsung mengambil ponselnya yang berdering. Keningnya berkerut. Radit. Ucapnya pelan. Tommy langsung mengangkatnya. Ya halo. Jawab Tommy. Aku butuh bantuanmu. Jawab Radit. Ada apa dengannya? Mengapa dia meminta bantuanku? Biasanya dia langsung saja memerintah tanpa memohon. Batin Tommy. Ada apa? Keisha meminta tolong padaku. Dia dikejar oleh mantan pacarnya yang psikopat. Ucap Radit. Kemudian dia menceritakan semuanya. Mulai dari Keisha yang mendatanginya dan meminta bantuannya. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Tanya Tommy. Aku mau kau selidiki semuanya dan temukan pria itu. Jika benar apa yang dikatakan oleh Keisha, kita akan memberinya pelajaran. Ucap Radit. Boleh aku katakan sesuatu? Ucap Tommy. Katakanlah. Aku merasa ada sedikit kejanggalan dari ceritamu. Jika benar dia psikopat dan posesif, seperti yang dikatakan oleh Keisha, kenapa selama ini dia belum juga menemui Keisha? Dan baru muncul sekarang. Apalagi Keisha sudah lama menghilang. Bukankah ini sedikit aneh? Ucap Tommy menganalisis. Benar juga. Keisha sudah lebih dari 3 bulan tinggal di sini. Batin Radit. Padahal dia bisa saja mencari informasi dengan mudah. Karena Keisha adalah seorang model terkenal. Dan baru-baru ini dia tampil dalam beberapa peragaan busana tingkat internasional. Ucap Tommy lagi. Kau benar. Aku bahkan tidak berpikir hingga ke sana. Selidiki semuanya. Aku percaya padamu. Ucap Radit penuh keyakinan. Dit, menurut gue, dia menyukaimu. Tidak mungkin, Tom. Dia tahu aku sudah menikah dan dia juga mengenal Alia. Ya, mudah-mudahan dugaanku salah. Aku cuma mengingatkanmu saja. Jangan terlalu memikirkan orang lain hingga kau melupakan kewajibanmu dan menyakiti orang yang kau sayang. Aku mengerti. Thanks. Jawab Radit. Panggilan pun terputus. Apa benar yang diucapkan oleh Tommy? Keisha menyukaiku? Tapi aku tidak pernah menyukainya. Aku tidak akan pernah menduakan istriku. Aku sangat mencintai Alia. Tidak akan ada tempat untuk wanita lain di hatiku. Ucap Radit dalam hati. Dia melangkah masuk ke dalam kamar dan ikut tidur di samping Alia. Pagi menjelang. Radit masih bersiap ke kantor dan Alia juga akan ikut dengannya. Walaupun Radit sudah melarangnya. Tapi Alia mengatakan dia merasa bosan di rumah. Dia berjanji akan pulang jika merasa pusing dan mual. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk ke ponsel Radit. Dit, tolong aku. Tadi malam aku bertemu Jack dan dia mengancamku. Keisha. Alia menoleh melihat Radit yang fokus dengan ponselnya. Siapa yang? Tanya Alia. Keisha. Jawab Radit. Membuat Alia mengerutkan keningnya. Keisha? Ada apa dia menghubungimu pagi ini? Apa jangan-jangan kamu dan dia? Tidak. Ucap Radit agak keras, membuat Alia terdiam seketika. Hilangkan pikiran jelekmu itu. Dengarkan aku. Radit memegang pundak Alia dan menghadap padanya dan memandanginya. Keisha sedang dalam masalah dan dia membutuhkan bantuanku. Pacarnya seorang psikopat. Dan kini dia mengincar Keisha. Dia meminta perlindungan padaku. Jelas tadi.
Aku tidak ada apa-apa dengannya. Aku tidak akan pernah berpaling dengannya atau wanita manapun. Karena aku sudah memiliki bidadari di sisiku, yaitu kamu. Lanjut Radit, menatap mata Alia dalam. Alia mencari kebohongan dalam tatapan mata Radit, tapi dia hanya melihat ketulusan dan cinta di sana. Aku hanya perlu menolongnya, sebagai seorang teman, tidak lebih. Apa kau mengizinkannya? Tanya Radit lembut pada Alia. Alia bingung harus menjawab apa. Radit masih menatap lembut Alia. Jika aku ingin macam-macam, untuk apa aku menceritakan semuanya padaku? Lihat, ini isi pesannya. Radit menyodorkan ponselnya kepada Alia. Percaya padaku, aku hanya mencintaimu. Radit menarik Alia ke dalam pelukannya dan mencium pucuk kepalanya. Aku percaya padamu, ucap Alia. Radit merasa lega, Alia mempercayainya. Dia sengaja memberitahukan Alia karena tidak ingin Alia salah paham padanya. Nah, udah selesai nih untuk episode ini. Jangan lupa kasih like dan komentar pada novel audiobook dan juga novel autornya. Terima kasih dan sampai jumpa.